Halo semua, kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu mengenai Product Mix Decision, Single and Multiple Constraint Basic of Linear Programming. Nah, di sini saya Jeffianti, ditemanin dengan beberapa teman saya. Yang pertama adalah Rizky Aprilian Saputra, Kristianto, Angeline, Yumishiwa, Fendi, Poni, Imam, Erik, dan Angeline. Selanjutnya saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Rizkianto. Oke, baik. Terima kasih, Jeffianti. Selanjutnya saya akan membacakan soal untuk pertanyaan ini. Haribo Products Incorporation produce cornflakes and bran flakes. The manufacturing process is highly mechanized. Both products are produced by the same machinery by using different settings. For the coming period, 200,000 machine hours are available. Management is trying to decide on the quantities of each product to produce. The following data are available. Machine hours per unit for cornflakes is 1 hour. Machine hour per unit for brown flakes is 0.5 hour. And unit selling price for cornflakes is $2.50. And unit selling price for brown flakes is $3. And unit variable cost for cornflakes is $1.50, and unit variable cost for brown flakes is $2.25. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Yumi. Yumi, disilakan. Terima kasih, Rizky. Then the required is first determine the unit of each producer that should be produced in order to maximize profit. Second, because of market condition, the company can sell no more than 150,000 packages of cornflakes and 300,000 boxes of bran flakes. Do the following. F. Formulate the problem as a linear programming problem. B. Determine the optimal mix using a graph. C. Compute the maximum contribution margin given the optimal mix. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erik, dan Erik dipersilahkan. Terima kasih, Yumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit produce cornflakes dan bran flakes. Di sini unit produce cornflakes didapat dari mesin hours available dibagi dengan mesin hours per unit cornflakes, maka 200.000 dibagi 1 mendapatkan hasil 200.000. Dan bran flakes didapat dari mesin hours available dibagi mesin hours per unit bran flakes, maka 200.000 dibagi 0,5 mendapatkan hasil 400.000. Dan selanjutnya maksimum profit akan dijelaskan oleh Angeline. Baik, terima kasih Erik. Sekarang saya akan menjelaskan untuk yang maximize profitnya yang bagian cornflakes. Untuk total selling price 500.000 didapatkan dari unit produce cornflakes-nya 200.000 unit dikali dengan selling price per unitnya sebesar $2,50. Kemudian untuk total variable cost-nya 300.000 didapatkan dari unit produce cornflakes-nya 200.000 dikali dengan variable cost per unitnya sebesar $1,50. Lalu hasil pengurangan dari total selling price dikurangi total variable cost yaitu 500.000 dikurangi 300.000, maka didapatkan profitnya sebesar 200.000. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Oke, saya akan menjelaskan tentang maximize profit untuk bran flakes. Di sini total selling price didapatkan dari jumlah produk unit bran flakes yaitu 400.000 dikali dengan unit selling price-nya yaitu 3. Maka hasil dari 400.000 dikali 3 adalah 1.200.000. Lalu yang total variable cost didapat dari produk unit bran flakes yaitu 400.000 dikali dengan unit variable cost yaitu 2,25. Hasilnya adalah 900.000.
Maka dari total pengurangan 1.200.000 dikurang 900.000, maka akan mendapatkan profit yaitu 300.000. Jadi dari data di atas, total mix-nya adalah 400.000 untuk brand flex dan tidak ada untuk cornflakes. Karena di sini profit brand flex lebih besar daripada profit cornflakes. Selanjutnya, nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Foni. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu linear programming. Di sini, cornflakes ditambah, diketahui di soal, cornflakesnya itu ada 1, dan brand flexnya itu 0,5 atau setengah, itu didapat dari merchant hours per unit. Lalu cornflakes kecil sama dari 150.000 didapat dari market demand cornflakes, dan brand flex itu kecil sama dari 300.000 didapat dari market demand brand flexnya, yaitu sebesar 300.000. Lalu yang formula itu margin sama dengan 2,5 cornflakes ditambah 3 brand flex, yaitu didapat dari selling price. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Angelin. Baik, terima kasih Foni. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai grafik. Jadi kami itu memisalkan di mana kompleks itu X dan brand flex itu Y. Maka untuk linear programming yang pertama itu X ditambah setengah Y itu sama dengan 200, maka terdapatlah garis linear di mana X-nya itu 200 dan Y-nya itu 400. Kemudian linear programming yang kedua yaitu X-nya sama dengan 150, maka adanya garis vertikal di mana X sama dengan 150. Dan untuk yang Y itu ada 300, maka adanya garis horizontal yaitu Y sama dengan 300. Dari garis-garis tersebut maka terdapatlah titik yaitu titik A, B, C, D, dan E. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Imam. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang Angelin sudah jelaskan. Titik A yaitu 0,0, B 0,300, titik C 50,300, titik D 150,100, titik E 150,0, dan akan dilanjutkan oleh Fendi. Baik, terima kasih Imam. Jadi di sini kita akan lanjut untuk perhitungan marginnya. Jadi untuk corner point A itu total marginnya adalah 0 karena cornflakes value yang corner point A itu 0 dan brand flexnya value corner point A adalah 0 juga. Jadi total kalkulasinya adalah 0. Untuk corner point yang B itu total marginnya adalah 900, di mana brand flex value-nya itu 300 dikali dengan 3. Jadi dapatlah hasilnya 900. Untuk corner point yang C itu total marginnya adalah 1025, di mana cornflakes value-nya itu 50 dikali dengan 2,5 dan brand flex value-nya itu 300 dikali dengan 3 dan dikalkulasi maka hasilnya adalah 1025. Dan untuk corner point yang D itu total marginnya adalah 675, yang dimana cornflakes value-nya itu 150 dan brand flex value-nya itu 100 dan dikalkulasi totalnya jadi 675. Dan untuk yang terakhir corner point E itu total marginnya adalah 375, di mana didapat dari corner point E yaitu cornflakes value-nya 150 dikali 2,5, maka hasil kalkulasinya adalah 375. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa corner point C adalah optimal margin. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan kami dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa. Oke guys.